Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari bersama katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ikat yang bangkit dan menang. Katakan, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan, untuk pengorbanan-Mu ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Sujud di depan tahta-Mu. Taklukkan kami Tuhan, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu yang dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari bersama kita sembah Dia. Katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Maka jiwaku Tuhan, maka jiwaku memuja. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Raja mulia dan luhur. Dia tak pernah lelah, Dia jadi
Raja. Sekali lagi, Dia Allah yang menepati janjinya. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Dia Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku.
nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku.
kehidupan kami. Engkau Allah yang setia. Haleluya. Kita katakan sekali lagi, takkan pernah habis kasih-Mu Tuhan. Habis kasih-Mu bagiku. Mengalir, terima kasih Tuhan Yesus. Tak berubah setiamu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Kami sembahkan, ya Tuhan, kasih-Mu bagiku. Mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku. Mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku Tiada berkesudahan kasih setiamu. Engkau ada Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang setia. Haleluya, haleluya. Tiada Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan.
Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Tuhan Yesus adalah hakim yang adil. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Markus. Kita akan baca dari pasal 13 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Injil Markus pasal 13 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Alkitab dengan tegas mengajarkan bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa ia pasti akan datang kembali. Tuhan Yesus berkata, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Bila pada kedatangannya yang pertama,
Tuhan Yesus datang dengan menjadi seorang bayi yang lemah dan tak berdaya, lahir di sebuah kandang ternak di Bethlehem. Pada kedatangannya yang kedua kali ke bumi, Tuhan Yesus akan datang dalam awan-awan yang dalam Alkitab seringkali menggambarkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Kita baca dalam firman Allah, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Pada kedatangannya yang kedua, Tuhan Yesus akan datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dengan kata-katanya ini, Tuhan Yesus mengakui bahwa Dialah yang menggenapi penglihatan Nabi Daniel tentang kedatangan seorang anak manusia yang akan memerintah sampai selama-lamanya. Nabi Daniel berkata, "Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah." Dengan kata lain, kedatangan Yesus yang kedua kali ke bumi ini membuktikan bahwa Dialah Tuhan yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Injil mencatat, tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Yang membuat imam-imam dan pemuka agama Yahudi mantap memutuskan untuk menyalibkan Yesus adalah pengakuannya bahwa Dialah Mesias, yaitu orang yang diurapi oleh Tuhan untuk menjadi juru selamat dunia ini, dan bahwa Dialah yang menggenapi penglihatan Nabi Daniel tentang seorang yang kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Dengan kedatangannya yang kedua kali, Tuhan Yesus memberikan bukti yang tidak terbantahkan oleh semua orang bahwa Dialah Tuhan yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Ia akan menghakimi manusia dengan adil. Di dunia ini mungkin saja terjadi orang yang mencuri ayam karena miskin. Hukumannya lebih berat daripada orang yang merugikan orang lain dengan nilai kerugian yang lebih besar. Alkitab berbicara mengenai keadilan yang muncul terbalik. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Tetapi Tuhan berjanji akan menghakimi setiap orang secara adil, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia
oleh seorang yang telah ditentukannya sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Hakim yang adil ini tidak lain dari Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan seluruh umat manusia, dan telah bangkit dari kematian untuk membuktikan bahwa dialah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi hakim yang adil. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Tuhan Yesus tidak mungkin menghakimi dengan tidak adil karena dia telah mengorbankan nyawanya untuk semua orang. Firman Allah berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketidakadilan kadang-kadang terjadi karena ada unsur kepentingan diri sendiri. Tetapi Yesus telah membuktikan kasih-Nya kepada semua orang berdosa dengan memberikan nyawanya sebagai korban penebus dosa seluruh umat manusia. Sehingga dapat dipastikan bahwa Yesus pasti akan menghakimi dengan adil. Pengadilan Tuhan yang adil ini akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk kedua kalinya. Firman Allah berkata, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Yesus akan datang kembali dan dia adalah hakim yang adil yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena itu, Yesus pasti akan memberi keadilan kepada setiap orang yang diperlakukan secara tidak adil. Kita baca dalam Alkitab bagaimana Tuhan selalu menghakimi dengan adil. Karena iri hati, abang-abang Yusuf tadinya ingin membunuh Yusuf, walau pada akhirnya mereka memutuskan untuk menjual Yusuf sebagai budak. Tujuannya adalah, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Beberapa puluh tahun kemudian, ketika Yusuf telah menjadi penguasa di Mesir, dan abang-abangnya meminta maaf kepada Yusuf untuk kejahatan mereka kepada Yusuf. Yusuf berkata kepada abang-abangnya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tuhan adalah hakim yang adil. Orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan pasti tidak akan dikecewakan. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Pernahkah kita mengalami ketidakadilan? Apakah ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami ketidakadilan? Mungkin ada yang sedang diperlakukan secara tidak adil oleh atasannya. Apakah ada yang difitnah orang? Apakah ada yang cari gara-gara atau mempersulit karena iri hati dan sebagainya?
Tuhan adalah hakim yang adil. Orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan pasti tidak akan dikecewakan. Firman Allah berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, Tuhan sudah melihatnya. Firman Allah berkata, karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati adalah hakim yang adil yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena itu kita harus berhati-hati agar jangan sampai kita berkelakuan secara tidak adil. Firman Allah berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Setiap orang tanpa kecuali akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah hakim yang adil, Dia memastikan bahwa setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Firman Allah berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Di dalam Alkitab, kita membaca bagaimana Simson menyalahgunakan masa muda untuk bergonta-ganti pacar dan melampiaskan hawa nafsu. Akibatnya dia diperdayakan oleh seorang perempuan yang bernama Delila. Delila berkhianat kepada Simson demi setumpuk uang. Akibatnya Simson bisa dikalahkan oleh lawan-lawannya, dipenjarakan, dan dijadikan bahan olok-olok dan ejekan. Kita baca dalam Alkitab, ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya, sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Orang Filistin itu menangkap Simson, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ Simson dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Sebaliknya, di dalam Alkitab kita membaca mengenai seorang muda, anak orang berada, yang bersedia meninggalkan kehidupan sebagai anak orang kaya pada zamannya untuk menjadi pelayan seorang hamba Tuhan yang hidup bersahaja. Hasilnya, ketika tiba waktunya bagi Tuhan
untuk mengangkat tuannya ke sorga, Elisa menerima 2 bagian dari urapan Nabi Elia, guru dan tuannya. Kita baca dalam Alkitab, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Mujizat-mujizat yang diadakan oleh Nabi Elisa, yang dicatat oleh Alkitab, 2 kali lebih banyak daripada mujizat-mujizat yang diadakan oleh Nabi Elia, guru dan tuannya. Riwayat Simson dan Nabi Elisa menggambarkan 2 pilihan hidup dan apa akibatnya, seperti dikatakan oleh firman Allah yang berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Simson adalah contoh orang yang menabur dalam daging dan menuai kebinasaan dari dagingnya. Sedangkan Nabi Elisa adalah contoh orang yang menabur dalam roh dan yang menuai hidup yang kekal dari roh itu. Tuhan pasti akan mengadili dengan adil. Tuhan Yesus adalah hakim yang adil itu. Hal ini akan menjadi nyata kepada semua orang ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya ke muka bumi ini. Karena itu, janganlah kita jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Serahkanlah hidupku pada Tuhan. Serahkanlah hidupku pada Tuhan. Percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Serahkanlah hidupku pada Tuhan. Serahkanlah hidupku pada Tuhan. Percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Kau Adonai Dakika. Kau Adonai Dakika. Bukan Allah, wehu yang asing. Bukan Allah,
Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo kakaralabasanda torialabakusyai. Irialabasanda torialabakusyai. Tuhan Yesus adalah hakim yang adil. Dia telah menyerahkan nyawanya untuk menyediakan pengampunan dosa bagi kita. Karena itu Tuhan Yesus pasti akan menghakimi dengan adil. Bila ada di antara kita yang sedang mengalami diperlakukan dengan tidak adil, mari kita patuhi nasihat firman Allah. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Mari kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan sekarang ini. Irialamo kakaralabasanda torialabakusyai. Irialabasanda torialabakusyai. Kikici katapator yalabakusyai kakaralabakusyai. Firman Allah mengingatkan kita, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Karena Tuhan Yesus pasti akan menghakimi dengan adil. Mari kita minta agar Roh Kudus menyelidiki hati kita. Apakah kita menabur di dalam daging ataukah menabur di dalam roh? Bila kita menabur di dalam daging, mari kita mengaku dosa kita dan mari kita minta ampun kepada Tuhan. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk berlaku adil dan menabur di dalam roh. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk berbuat baik kepada sesama. Irialamo kakaralabasanda torialabakusyai kakaralabasanda torialabakusyai. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila Bapak, Ibu membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung
di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2022 gereja kita. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Setiap orang yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk keluarga kami yang perlu bertobat. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka, membawa mereka kepada pertobatan. Kami mohon Tuhan agar hati yang keras dilembutkan oleh Roh Kudus, menjadi lahan yang subur bagi benih firman-Mu. Tolonglah ya Bapa, pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Beri keharmonisan dalam rumah tangga anak-anak-Mu. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri senantiasa limpah dalam rumah tangga anak-anak-Mu yang sedang bersekolah, yang sedang kuliah. Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah, bisa menyelesaikan kuliah dengan hasil yang sangat baik. Kami juga berdoa yang ingin melanjutkan pendidikan. Tuhan tolong agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan buka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Kami mohon persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Anak cucu kami kiranya dijauhkan dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada para orang tua kiranya diberikan hikmat dari Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, kiranya Tuhan berikan tempat tinggal yang layak. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan karuniakan pasangan hidup. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Yang sakit Tuhan sembuhkan, hati luka Tuhan balut, jiwa dan roh anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah anak-anak-Mu Tuhan sehat tubuh, jiwa dan roh.
yang dalam kesulitan keuangan, Tuhan tolong. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak Tuhan yang butuh pekerjaan dan usaha. Tuhan berikan pekerjaan dan usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, kiranya Tuhan menolong, selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak, roh pemberontakan, roh sakit hati, dendam, dan tidak mengampuni kami tengking. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu duduk kembali. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan, yaitu sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari kita ucapkan kata-kata doa ini sebagai pengakuan iman kita. Saya minta setiap orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Tuhan Yesus, tolonglah agar apapun yang saya lakukan, baik dengan perkataan, sikap dan perbuatan, saya melakukannya dengan kesadaran bahwa Tuhan Yesus adalah hakim yang adil. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Kudus, kuduslah Tuhan. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Kudus, kuduslah Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah
pujamu, kekudusan-Mu ya Tuhan, menyucikan bait-Mu. Suruh umat sujud menyembah di hadapan tahta Allah Bapa. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa, sekarang dan selamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan. Kudus, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan. Kudus, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi